Di balik suara emas dan wajah cantik yang selalu memikat penonton dari panggung ke panggung, tersimpan rahasia yang tak diketahui siapapun. Namanya Ranti, biduan kampung yang selalu tampil memesona, terlalu memesona untuk usianya. Tak ada kerutan, tak ada tanda-tanda penuaan, padahal beberapa warga pernah menyebut, dulu, Ranti sudah tua. Tapi siapa yang peduli? Selama dia cantik dan suaranya merdu, panggung selalu menanti. Namun malam itu, di sebuah hajatan kecil di desa pelosok Kalimantan Selatan, segala rahasia mulai terbuka. Dan disitulah, kisah horor ini bermula. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dari kejauhan, suara musik dangdut mengalun pelan, menyusup lewat sela-sela pepohonan dan rumah-rumah tua yang sudah berlumut. Malam itu, desa Karangsari seperti tersihir. Seluruh warga berkumpul di lapangan kecil, ingin menyaksikan penampilan biduan yang katanya tak pernah tua meski sudah puluhan tahun menyanyi. Lampu-lampu panggung mulai menyala. Asap mengepul dari mesin kabut, membentuk siluet seorang wanita. Dialah Mbak Sari, mengenakan kebaya merah terang dan selendang emas yang menyapu lantai. Wajahnya memang menawan, tetapi ada sesuatu yang janggal. Kulitnya terlihat terlalu kencang, terlalu halus, seperti topeng di atas wajah yang rapuh. Seseorang di antara penonton berbisik, katanya dia udah nenek-nenek. Loh, tapi lihat tuh, awet muda banget. Di balik senyumnya yang manis, tatapan Mbak Sari kosong. Setiap gerak tubuhnya seperti diseret paksa oleh kekuatan yang tak kasat mata. Sorot matanya menyapu penonton, sejenak berhenti tepat pada seorang anak kecil di barisan depan. Dan saat itu juga, si anak menangis ketakutan, menunjuk sambil berkata, "Ibu," mukanya aneh, serem, tapi sang ibu menenangkan, mengira anaknya hanya ketakutan karena musik keras dan keramaian. Yang tak mereka sadari, malam itu adalah awal dari malam-malam penuh teror. Panggung mulai sepi. Musik telah berhenti. Penonton satu persatu pulang sambil masih membicarakan penampilan Mbak Sari. Tapi di belakang panggung, suasana sangat berbeda. Kamar rias yang sederhana itu hanya diterangi lampu bohlam kuning yang bergoyang pelan, digantung seadanya di langit-langit kayu. Mbak Sari duduk menghadap cermin besar, sambil perlahan membuka sanggul dan menyisir rambut panjangnya. Tapi, pantulan di cermin tak sepenuhnya mengikuti gerakannya. Tangannya yang sedang menyisir terlihat halus, namun bayangan di cermin menunjukkan tangan keriput dengan kuku panjang dan menghitam. Seorang kru panggung, Yanto, masuk tanpa mengetuk. Ia hendak mengambil kabel yang tertinggal di sudut ruangan. Namun langkahnya terhenti. Ia memandang ke arah Mbak Sari, lalu ke cermin, dan wajahnya langsung pucat. "Astagfirullah," bisiknya, lalu segera membalikkan badan. Dari cermin, sosok Mbak Sari menoleh pelan, tapi tubuh aslinya tak bergerak. Yanto keluar tergesa, napasnya memburu. "Aku lihat sesuatu tadi," gumamnya lirih. Tapi tak ada yang percaya. Sementara di dalam kamar rias, cermin berembun, dan dari balik embun itu, perlahan-lahan muncul simbol-simbol aneh. Seolah sesuatu dari dunia lain tengah mengintip dari balik sana. Setelah kejadian malam itu, Yanto tak berani kembali ke kamar rias sendirian. Namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Esok malam, sebelum pertunjukan dimulai, ia menyelinap masuk, membawa senter kecil dan selembar kertas berisi doa perlindungan dari ibunya. Kamar itu kosong. Cermin besar berdiri tenang di tengah ruangan. Yanto mendekat perlahan, matanya menatap waspada ke pantulan cermin. Ia mencoba menyentuh permukaannya. Dingin,
tapi terasa seperti menyentuh kulit yang hidup. Tiba-tiba, terdengar suara bisikan pelan, sangat dekat, seolah tepat di belakang telinganya. Cantik itu, menyakitkan. Yanto terlonjak. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi saat menatap kembali ke arah cermin, ia terkejut. Wajah Mbak Sari yang biasa terlihat muda dan memesona, kini tampak menua, rusak, penuh kerutan, seperti topeng yang meleleh. Tangan Yanto gemetar saat ia mundur. Tapi matanya tak bisa lepas dari tulisan yang tiba-tiba muncul di cermin, tertulis dengan garis merah seolah darah, "Jangan bongkar, atau kau ikut dibawa." Lampu mendadak mati. Ruangan itu gelap total. Hanya suara tawa kecil yang terdengar, tawa lirih, serak, seperti dari tenggorokan yang tua dan kering. Yanto berlari keluar ruangan, meninggalkan semua alatnya. Ia sadar, ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan di balik kecantikan Mbak Sari. Sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Setelah malam itu, Yanto tak bisa tidur. Wajah Mbak Sari yang berubah menjadi sosok tua itu terus menghantui pikirannya. Ia pun memutuskan untuk mencari jawaban. Ingatannya terarah pada sebuah nama yang pernah disebut ibunya, Mbah Raga, seorang dukun tua di ujung desa, yang konon bisa melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Pagi-pagi sekali, Yanto berangkat dengan motor ke rumah Mbah Raga. Rumah itu terpencil, jauh dari keramaian, dikelilingi semak belukar dan pepohonan tinggi yang membuat suasana terasa dingin meski matahari bersinar. Mbah Raga menyambut Yanto dengan tatapan kosong namun tajam. Ia seperti sudah tahu maksud kedatangan Yanto. "Kau habis lihat cermin keramat itu, ya?" Yanto menelan ludah, mengangguk pelan. "Kau gak akan tenang lagi kalau sudah lihat wujud aslinya," lanjut Mbah Raga. Perempuan itu sudah menyerahkan jiwanya. Susuk yang dia pakai bukan susuk biasa. Itu susuk nyawa. Bayarannya bukan uang, tapi umur orang lain. Yanto membeku. Susuk nyawa? Maksud Mbah, dia muda karena mengambil umur orang lain? Mbah Raga hanya tertawa pelan, pahit. Bukan hanya umur, tapi juga kebahagiaan. Wajahnya cantik, tapi jiwanya hancur. Setiap kali dia bernyanyi, ada jiwa yang terkuras diam-diam. Yanto merinding. Suara Mbak Sari yang dulu meneduhkan, kini terdengar seperti jerat halus yang menyeret banyak orang ke dalam nestapa. "Kau harus hati-hati, nak," ucap Mbah Raga perlahan. "Kalau sudah tahu, biasanya kau jadi sasaran." Angin tiba-tiba bertiup dingin, daun-daun kering beterbangan. Yanto merasa dirinya tak lagi aman. Setelah pulang dari rumah Mbah Raga, Yanto semakin gelisah. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang dulu ia abaikan. Wajah Mbak Sari yang terlalu sempurna, terlalu halus, seperti topeng yang menutupi sesuatu. Apalagi setiap kali dia bernyanyi di panggung, penonton selalu terhipnotis. Beberapa bahkan dilaporkan jatuh sakit, pingsan, atau hilang kesadaran. Suatu malam, Yanto nekat menyelinap ke belakang panggung tempat Mbak Sari bersiap. Ia melihat dari celah tirai, Mbak Sari sedang duduk di depan cermin sambil mengoleskan bedak. Tapi bukan bedak biasa. Warnanya abu-abu kehitaman, kental, dan lengket. Aroma belerang menyengat tercium dari jarak jauh. Dan kemudian, sesuatu terjadi, wajah Mbak Sari memudar. Perlahan, kulitnya keriput. Matanya cekung, rambutnya memutih, dan kulitnya menggantung seperti nenek-nenek yang sudah sangat renta. Ia menghela napas panjang, lalu mulai mengusap bedak itu ke wajahnya, dan perlahan, wajah muda itu kembali muncul, seolah membungkus raga tuanya.
Yanto menutup mulut, nyaris berteriak. Lalu tiba-tiba, Mbak Sari menoleh ke arah celah tirai. Matanya tajam, seperti tahu ia sedang diawasi. "Kamu suka ngintip, ya?" Katanya lembut, namun menggema menyeramkan. Orang yang terlalu ingin tahu, biasanya cepat tua. Yanto langsung mundur, kakinya gemetar. Kata-kata Mbak Sari menancap di pikirannya. Apakah itu ancaman? Atau kutukan? Dalam hati, Yanto tahu, ia telah masuk terlalu dalam ke dunia yang seharusnya tidak ia ganggu. Sejak malam itu, Yanto tak bisa tidur. Wajah asli Mbak Sari, yang keriput dan menyeramkan, terus terbayang. Ia mencoba bersikap biasa saat bertemu di panggung keesokan harinya, tapi sorot mata Mbak Sari seolah tahu bahwa ia menyimpan rahasia. Yanto nekat kembali ke ruang rias. Kali ini siang hari, saat panggung sedang kosong dan semua orang sibuk di luar. Ia masuk perlahan dan berdiri di depan cermin tempat Mbak Sari biasa merias wajahnya. Namun ada yang aneh, cermin itu bukan cermin biasa. Di sisi belakangnya ada ukiran halus berbentuk segitiga, dan ketika disentuh, terasa hangat. Tiba-tiba, cermin itu berembun dari dalam, padahal ruangan dingin. Dari balik embun, perlahan muncul bayangan, wajah-wajah perempuan muda yang menangis, seolah terjebak di balik permukaan cermin. Lalu, terdengar suara lirih. "Tolong, ambil susupnya, dia ambil wajah kami tak bisa pergi." Yanto mundur, ketakutan. Cermin itu bukan hanya untuk merias wajah, itu adalah tempat roh-roh yang dipakai Mbak Sari untuk mempercantik dirinya. Susup itu menjerat kecantikan mereka dan memindahkannya ke raga si penyihir. Tiba-tiba, pintu ruang rias berderit. Mbak Sari berdiri di ambang pintu dengan senyum manisnya. "Kamu penasaran ya, Yanto?" katanya pelan. "Kenapa tak sekalian saja masuk dan lihat semuanya dari dekat?" Senyum itu bukan lagi milik manusia. Yanto terpaku. Badannya seolah membatu melihat sosok Mbak Sari yang perlahan melangkah masuk ke ruang rias. Setiap langkahnya tak mengeluarkan suara, seperti melayang. Tapi mata itu sudah bukan milik manusia biasa. Terlalu hitam. Terlalu dalam. Terlalu kosong. "Kamu tahu terlalu banyak, Yanto." Suara Mbak Sari terdengar seperti dua suara bersamaan. Satu lembut merayu, satu lagi berat dan menggeram. Yanto mundur, matanya mengarah ke cermin yang kini memperlihatkan wajah-wajah yang meronta. Mereka berteriak dalam bisu. Seolah minta ditolong, tapi tak ada suara yang benar-benar keluar. Dan di antara mereka, Yanto melihat sosok yang dikenalnya, ibu kandungnya. Wajah ibu muncul samar-samar. Terlihat jauh lebih muda, tapi dengan sorot mata penuh penderitaan. Ia seolah berkata, "Lari, nak, jangan biarkan dia ambil milikmu juga." Yanto bergetar. Suaranya tertahan. Tapi Mbak Sari tertawa. "Ah, ternyata kamu juga punya sesuatu yang berharga ya. Mungkin darahmu atau jiwamu cukup untuk membuatku tampil di layar televisi nasional." Tiba-tiba, Mbak Sari menyentakkan tangannya ke arah Yanto. Dari telapak tangannya melesat asap hitam pekat seperti tali yang hidup. Yanto berusaha menghindar, terjatuh, dan kepalanya membentur meja rias. Dunia mulai kabur, dan terakhir yang dia lihat sebelum gelap adalah bayangan Mbak Sari mendekat sambil menyenandungkan lagu dangdut, lagu yang tak seharusnya terdengar di siang hari. Yanto terbangun dengan napas tersengal. Kepalanya berdenyut hebat, dan ruangan itu kini gelap gulita. Tak ada cahaya dari luar. Tak ada suara manusia.
Hanya gemerisik dedaunan kering yang entah bagaimana bisa ada di dalam ruangan. Saat matanya mulai menyesuaikan, ia menyadari bahwa ia tak lagi berada di ruang rias. Dinding sekelilingnya berubah. Bukan lagi kayu dan wallpaper, tapi batu-batu kasar penuh lumut, seperti di dalam sebuah gua tua. Di sekelilingnya, puluhan cermin tua berdiri mengelilingi tubuhnya. Dan dari masing-masing cermin itu, muncul sosok yang sama, Mbak Sari, dalam berbagai rupa. Kadang masih muda, kadang tua renta, kadang hanya tengkorak dengan rambut palsu. Salah satu dari bayangan itu berbicara, "Cantik itu pilihan, tapi kekal itu kutukan. Kau sudah masuk ke dunia yang menolak waktu." Yanto melangkah mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya, bukan rantai, tapi rasa takut yang mencekam. Tiba-tiba, dari balik salah satu cermin, terdengar suara tawa pelan, seorang wanita tua, dan suara bayi menangis. Yanto menoleh cepat. Tapi yang ia lihat membuat darahnya berhenti mengalir. Sebuah kepala manusia menggantung di udara, dengan mata terbuka lebar, memandang ke arahnya. Dari mulut kepala itu, keluar suara, dia tidak hanya pakai susuk, dia tumbalkan darah anaknya sendiri untuk jadi muda. Dan sekarang, dia butuh darahmu. Tubuh Yanto gemetar. Dunia ini bukan dunia manusia lagi. Dan ia sadar, ia harus keluar sebelum terlambat. Yanto berlari, entah kemana. Nafasnya terengah, kaki terasa berat seperti menginjak lumpur. Dinding-dinding batu seakan berubah bentuk, memanjang, memutar, menyesatkan. Ia tidak tahu lagi mana arah keluar. Di tengah pelariannya, ia menemukan sebuah pintu kayu tua, nyaris lapuk. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong pintu itu dan masuk. Ruangan kecil itu gelap, hanya diterangi cahaya merah temaram dari lilin-lilin yang berjajar di lantai. Bau menyengat memenuhi udara, campuran dupa, darah, dan bangkai bunga yang membusuk. Di tengah ruangan, ada sesajen lengkap. Di atasnya, sebuah foto Mbak Sari saat muda, dan tepat di bawahnya, secari kain kafan yang sudah menghitam. Terdengar suara lirih dari sudut ruangan, "Jangan ganggu dia sedang mencari pengganti." Yanto menoleh. Seorang nenek tua, kurus dan berkerudung lusuh, duduk bersila sambil memeluk boneka kain yang kotor. Mata nenek itu buta, tapi seolah-olah bisa menembus jiwa Yanto. "Kau bukan orang pertama yang dibawa ke sini," bisiknya. "Tapi kau bisa jadi yang terakhir, kalau kau tak segera pergi." Yanto mencoba bertanya, tapi lidahnya keluh. Nenek itu mengangkat tangan, menunjuk ke belakang. "Lihat, dia datang." Pintu tempat ia masuk ini terbuka sendiri, dan bayangan Mbak Sari berdiri di sana. Matanya merah menyala, wajahnya setengah muda, setengah keriput. Dan suara dari balik pintu berbisik, "Yanto, aku sudah pilih kamu." Yanto terpaku. Sosok yang berdiri di ambang pintu itu benar-benar Mbak Sari, tapi ada yang tak wajar. Di sisi kanan wajahnya, kulitnya masih halus dan bercahaya seperti gadis 20-an. Tapi sisi kirinya, keriput, mengendur, dan menghitam seperti tubuh yang sudah membusuk. Mbak Sari berjalan perlahan masuk, langkah kakinya menyeret lantai. Cahaya lilin memantulkan bayangan aneh di dinding. Dalam diam, ia membuka mulutnya sedikit demi sedikit, menyeringai. "Yanto, kamu tahu kenapa aku tetap muda?" Yanto mundur. Tapi tubuhnya seperti terpaku di lantai. Ruangan itu seolah menghisap tenaganya. "Aku cuma ingin tetap dicintai, disanjung, dan terlihat cantik." Itu salah? Tiba-tiba wajahnya seperti topeng yang terkelupas.
Kulit halus itu mengelupas, menampakkan lapisan hitam, berlendir, dan penuh belatung. Dari balik mulutnya, terdengar suara lirih, bukan suara manusia, lebih menyerupai suara dari dasar sumur yang gelap. Kamu ganteng, muda, darahmu segar. Pas buat gantiin yang kemarin yang sudah kering. Nenek buta di pojok ruangan menangis. Aku sudah peringatkan kalian, susuk itu bukan buat manusia biasa. Yanto ingin berteriak, tapi udara terlalu berat. Mbak Sari kini semakin dekat. Tangannya yang keriput mengelus pipi Yanto, lalu mendekatkan bibir busuknya ke telinga Yanto. Kamu milikku sekarang. Dan tiba-tiba semua lilin padam. Kegelapan melahap ruangan. Yanto meraba-raba, napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat, seperti ada hawa dingin yang menyerap dari lantai hingga ke tulangnya. Ia merasakan sesuatu merayap di kakinya, dingin, basah, dan berlendir. Tiba-tiba, cier, terdengar suara mendesis tajam di dekat telinganya. Suara yang tak manusiawi. Yanto langsung berteriak, "Siapa kamu?" Tiba-tiba cahaya lilin menyala sendiri. Tapi kini, ruangan itu sudah berubah. Dinding penuh coretan kuno, simbol-simbol tak dikenal, dan di tengahnya ada baskom besar berisi darah hitam. Mbak Sari berdiri di samping baskom itu, memegang pisau bengkok dengan ujung berkarat. Matanya memerah. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi yang sudah rontok. Susuk ini haus, dan kamu akan jadi tumbalnya malam ini. Yanto mencoba lari, tapi tubuhnya seperti ditarik kekuatan tak terlihat. Tangannya terjulur ke arah baskom itu, seperti dikendalikan sesuatu. Darahnya mulai menetes sendiri dari ujung jari. Semakin muda dagingmu, semakin kuat auraku, desis Mbak Sari sambil menghirup udara dengan rakus. Tiba-tiba, nenek buta itu menjatuhkan kendi di lantai. Airnya menyiprat dan menyentuh Yanto. Tubuh Yanto langsung terlepas dari cengkeraman itu. Lari, nak! Sebelum dia kuras seluruh hidupmu. Yanto tak berpikir dua kali. Ia berlari keluar dari rumah itu, menembus gelap malam, dengan detak jantung yang seakan hendak meledak. Tapi, saat menengok ke belakang, Yanto melihat Mbak Sari berjalan mengejarnya, tanpa menyentuh tanah. Pagi hari, Yanto bangun dengan tubuh menggigil. Ia sudah berada di rumahnya, di kasur lusuh yang biasa ia tiduri. Tapi rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seperti kosong dari tenaga. Saat bercermin, ia terkesiap. Wajahnya terlihat lebih tua. Keriput samar mulai muncul di sekitar mata, dan rambutnya, uban sehelai dua helai mulai menyelinap di sela-sela hitamnya. Ibunya menangis saat melihat kondisinya. "Nak, kamu kenapa? Kamu semalam gak pulang." Yanto tak tahu harus jawab apa. Ia hanya duduk terdiam. Tapi dalam benaknya, ia tahu, sebagian hidupnya sudah diambil. Mbak Sari belum selesai. Di desa, kabar mulai menyebar tentang Mbak Sari yang kembali naik daun, tampil lagi di panggung-panggung dangdut. Wajahnya bahkan lebih muda dari gadis 20 tahun. Tapi orang-orang mulai memperhatikan. Setiap kali ia menyanyi, penonton pria muda jatuh pingsan satu persatu. Beberapa dibawa ke rumah sakit, dan tak pernah bangun lagi. Yanto mendatangi seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Dukun itu hanya menggeleng pelan sambil menatap mata Yanto. "Kau sudah diberi tanda. Susuk itu bukan dari dunia kita. Dia bukan lagi manusia. Yang kamu lihat hanya topeng dari ribuan wajah korban." Yanto pun tersadar, ini bukan soal dia saja.
semua yang pernah menyentuh aura Mbak Sari dalam bahaya. Dan waktu mereka semakin habis. Malam itu purnama menggantung penuh di langit. Desa mulai terasa berbeda. Angin malam berhembus lebih dingin, dan suara jangkrik menghilang entah kemana. Yanto memandangi jalan tanah menuju rumah panggung tempat Mbak Sari tinggal, yang dulunya sunyi, kini sering terdengar alunan gamelan samar, padahal tak ada hajatan, ia sudah bulatkan tekad. Tak ingin ada korban lagi. Dukun tua membekalinya dengan seikat bunga kenanga, segenggam tanah kuburan, dan sebuah cermin retak. Kalau kau bisa membuat dia lihat wajah aslinya, dia akan lemah. Itu saja petunjuknya. Saat Yanto mengintip ke balik jendela rumah itu, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Mbak Sari sedang duduk di depan cermin, menyisir rambut panjangnya yang menjuntai sampai lantai. Tapi, bayangan di cermin tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tampak lebih tua, lebih menyeramkan, seperti kerangka hidup. Yanto mengangkat cermin retak itu, perlahan berjalan masuk, dan suara lengking tinggi tiba-tiba memekakan telinga. "Kamu datang lagi ya?" Mbak Sari menoleh. Tapi kini bukan wajah cantik yang tampak, melainkan wajah nenek renta yang matanya hitam penuh, bibirnya robek hingga ke pipi. Yanto menjerit sambil mengarahkan cermin ke wajah Mbak Sari. Dalam 1 detik yang panjang, wajah iblis itu berteriak, menyusut dan mengelupas, seperti lilin terbakar. Rumah itu bergetar hebat. Semua foto muda Mbak Sari di dinding terbakar satu persatu, seolah semua kepalsuan ikut runtuh. Tapi saat semuanya tenang, Yanto terjatuh. Dan tubuhnya mendadak lemas. Suara dukun tua terdengar samar dalam pikirannya. Setiap susu punya harga, dan setiap penolakan membawa tumbal. Yanto sudah memilih. Dan pengorbanan itu adalah dirinya sendiri. Pagi menjelang, tapi langit tetap kelabu. Warga desa berkumpul di depan rumah panggung milik Mbak Sari. Rumah itu kini tak lebih dari bangunan kosong beraroma menyengat, seperti campuran dupa, darah, dan bunga busuk. Tak ada jejak Yanto, tak ada jejak Mbak Sari. Hanya sebuah cermin retak yang tersandar di dinding, dan bekas jejak kaki terbakar di lantai kayu. Bu Sumi, tetua kampung, berbisik lirih sambil menunjuk ke arah cermin. Setiap kecantikan yang dipaksakan, pasti menyimpan kehancuran, gumamnya. Desas-desus pun menyebar. Warga mengatakan, setiap malam Jumat, bayangan seorang wanita tua bisa terlihat menari pelan di dalam cermin rumah kosong itu. Tak ada suara, hanya gerakan lambat, seolah masih menikmati sorotan lampu panggung yang tak pernah padam dalam pikirannya. Dan setiap lelaki yang memandang terlalu lama ke cermin itu, katanya akan bermimpi tentang panggung, biduan, dan tubuh mereka yang tak bisa bergerak saat dia menyanyi dengan suara penuh kutukan. Di satu sisi kampung, seorang anak kecil menemukan bros berkilau yang tertanam setengah dalam tanah. Ia memungutnya. Ibu si anak segera menampar tangan anak itu dan membuang bros itu jauh ke sawah. "Jangan pernah kau pegang benda milik Mbak Sari lagi. Walau tampak indah, itu jelmaan najis," kata sang ibu dengan wajah pucat. Desa itu memang tenang, tapi tak benar-benar sembuh. Sebab luka dari keinginan melawan waktu, adalah luka yang membusuk pelan-pelan. Malam kembali turun. Desa itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Ada semacam tekanan aneh di udara, seperti sesuatu yang ditahan, seperti jeritan yang tertahan di tenggorokan. Rumah panggung bekas milik Mbak Sari kini dibiarkan membusuk. Dindingnya ditumbuhi lumut, namun cermin besar itu, anehnya, masih bersih dan mengilap, seakan baru dibersihkan. Suatu malam, seorang pemuda dari luar desa bernama Ilham, yang menginap di rumah kerabatnya,
penasaran mendengar cerita tentang rumah tersebut. Ia membawa kamera dan ponsel, ingin membuat konten horor. Cuma cerita doang. Masa hantu bisa nongol cuma gara-gara susuk? Gumamnya sambil berjalan mendekat ke rumah itu. Begitu Ilham melangkah masuk dan berdiri di depan cermin, tubuhnya mendadak berat. Ia tak bisa menggerakkan tangan. Matanya melebar. Di cermin, ia tak melihat pantulan dirinya, tapi seorang wanita cantik bergaun merah, sedang berdiri di panggung, dengan mikrofon di tangan dan senyum yang penuh hasrat dan kematian. Lagu ini, untukmu yang haus perhatian. Suara itu terdengar jelas, padahal bibir wanita itu tak bergerak. Tubuh Ilham terguncang hebat, dan ketika akhirnya bisa bergerak, ia lari terbirit-birit. Video yang ia rekam, hanya suara nyanyian yang samar, dan bayangan panggung yang tak nyata. Ilham tak pernah kembali ke desa itu. Dan warga pun semakin yakin, pertunjukan Mbak Sari belum benar-benar berakhir. Ia masih bernyanyi, untuk mereka yang haus akan kecantikan dan popularitas, sama sepertinya dulu. Sejak kejadian Ilham, warga semakin jarang melintasi rumah panggung bekas tempat tinggal Mbak Sari. Tapi ada satu orang yang masih sering mondar-mandir dekat situ, Bu Nur, janda parubaya penjual jamu yang dulu pernah menjadi penata rias Mbak Sari semasa hidupnya. Ia menyimpan rasa bersalah. Karena dialah yang pertama kali mengenalkan Mbak Sari pada dukun pemberi susuk itu. Malam itu, Bu Nur datang membawa sesajen, bunga 7 rupa, air mawar, dan segelas jamu pahit. Ia menyalakan dupa dan duduk bersila di depan rumah. Maafkan aku, Sari, semua ini salahku. Aku kira susuk itu cuma buat penglaris biasa, tapi kau terlalu larut dalam keindahan palsu. Angin malam berhembus dingin, membisikkan suara nyanyian lirih. Mata Bu Nur mulai berkaca-kaca. Di ambang pintu, terlihat sosok Mbak Sari, masih mengenakan gaun merahnya, tapi kini kulit wajahnya penuh retakan seperti topeng porselen yang pecah. Cantik, tak akan pernah cukup, Bu Nur tak pernah cukup. Bu Nur menunduk dan menangis. Dalam tangisnya, ia menyadari, bukan susuk yang jahat, tapi ambisi yang tak pernah tahu batas. Keinginan untuk dicintai, dipuja, disanjung, telah menelan jiwanya sendiri. Ketika Bu Nur membuka mata, rumah itu kembali kosong. Tapi di tangannya, entah sejak kapan, ada sehelai rambut panjang keemasan yang dingin seperti logam. Dan wangi melati, tetap menggantung sampai fajar menyingsing. Setelah malam Bu Nur datang, ada perubahan kecil namun ganjil di rumah kosong itu. Cermin besar di ruang tengah, yang dulu digunakan Mbak Sari untuk berdandan sebelum manggung, kini terlihat bersih. Tak ada debu. Tak ada sarang laba-laba. Seolah ada yang masih menggunakannya. Suatu malam, Rani, cucu dari tetangga yang dulu akrab dengan Mbak Sari, nekat masuk rumah itu bersama 2 temannya. Mereka iseng, membuat konten horor untuk media sosial. Tapi niat mereka berubah menjadi teror begitu mereka masuk ke ruang tengah. Cermin besar itu tampak bersinar redup dalam gelap. Rani mendekat, melihat bayangannya sendiri, tapi yang terlihat bukan wajahnya. Wajah yang menatap balik dari cermin adalah seorang wanita tua dengan kulit meleleh seperti lilin, tapi bermata bening seperti kaca. Rani tersentak. Tapi sebelum ia bisa kabur, suara lembut terdengar di belakang mereka. Cantik itu, kutukan, nak. Mereka berbalik. Tak ada siapa-siapa. Namun di dalam cermin, kini terlihat sosok Mbak Sari muda, tersenyum, lalu berubah menjadi wujud aslinya. Sebuah wajah tanpa kulit, penuh luka dan bekas tusukan jarum emas. Cermin itu retak seketika, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Rani berteriak, tapi tak ada suara keluar dari mulutnya.
Sejak malam itu, ia kehilangan kemampuannya untuk bicara, dan tak ada yang tahu apa sebenarnya yang dia lihat. Sejak kejadian dengan Rani dan teman-temannya, rumah kosong itu kembali sepi. Namun warga mulai resah. Hampir setiap malam Jumat, terdengar suara nyanyian lirih yang mengalun dari dalam rumah tua itu. Lagu lama, dangdut klasik era 80-an, yang membuat bulu kuduk meremang. Bu Nur, satu-satunya tetangga yang masih tersisa dari generasi lama, tahu betul lagu itu. Lagu andalan Mbak Sari saat dulu sering tampil di panggung-panggung kecil kampung. Lagu itu hanya dinyanyikan saat ia sedang menyatu dengan susuknya. Bu Nur akhirnya menghubungi seorang ustaz dari luar kota. Ustaz Rahmat, seorang ahli ruqyah yang biasa menangani kasus mistis yang tak biasa. Saat ia datang, udara di sekitar rumah mendadak dingin. Burung-burung berhenti berkicau. Dan langit yang cerah tiba-tiba memutih, diselimuti kabut. Tempat ini bukan cuma dihuni arwah penasaran, tapi juga penunggu yang disumpah oleh pesugihan, ujar Ustaz Rahmat. Malam itu, mereka mencoba masuk rumah dan melakukan pembersihan. Tapi saat ayat-ayat suci mulai dilantunkan, suara nyanyian malah semakin keras, dan dari balik ruang tamu terdengar derit kursi rias yang bergoyang sendiri. Cermin besar di ruang tengah tiba-tiba menyala, dan di sana terlihat bayangan wanita tua itu kembali berdandan, menyolek wajahnya, seolah belum puas dengan kecantikannya yang abadi meski telah mati. Ketika cermin besar itu menyala, semua yang hadir membeku. Dalam pantulan kaca, mereka melihat sosok wanita tua mengenakan gaun panggung merah menyala. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk usianya, tapi sorot matanya kosong, gelap, seakan tak lagi mengenal dunia nyata. Ustaz Rahmat menggenggam tasbihnya kuat-kuat. Dia tak mau pergi, karena dia belum selesai. Rohnya terikat oleh kesombongannya sendiri. Bu Nur pun menangis, terisak sambil berlutut. Ia mengingatkan bahwa dulu Mbak Sari bersumpah tidak akan pernah membiarkan kecantikannya pudar, bahkan setelah mati. Kalau aku mati pun, aku tetap mau cantik. Aku harus tetap disembah. Kata-kata itu bergema di dalam cermin, membuat semua orang gemetar ketakutan. Ustaz Rahmat pun membacakan doa pemutus ikatan gaib. Saat ayat-ayat itu mengudara, cermin mulai retak, suara nyanyian berubah menjadi jeritan panjang yang memilukan. Jeritan dari jiwa yang tersesat karena memeluk kecantikan fana melebihi cinta kepada Tuhan. Tak lama kemudian, kaca pecah berhamburan, dan semua menjadi sunyi. Sang biduan akhirnya benar-benar hilang. Tapi rumah itu tetap kosong, tetap menyimpan jejak energi yang pernah ada. Bekas bedak, serpihan bulu mata palsu, dan foto-foto panggung yang memudar, semua masih ada, seakan menyimpan sejarah kutukan dari seseorang yang ingin menolak tua. Pesan moral, kecantikan sejati tidak datang dari susuk atau rupa yang dipoles. Ia tumbuh dari hati yang ikhlas dan jiwa yang bersih. Mengejar keabadian fisik bisa berakhir menjadi kutukan, jika niatnya melawan takdir Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.